Oke baik, terima kasih atas waktunya. Kembali lagi bersama saya Franciscus Saverius Onarigiri, NIM 2003020201, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membahas review buku yang ke-14, yaitu tentang Sosiologi Pendekatan Down to Earth. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke slide-nya. Oke, baik, kita masuk ke materi kita. Sosiologi Pendekatan Down to Earth. Yang pertama, perspektif sosiologis. Jelaskan mengapa sejarah dan biografi sangat penting untuk sosiologis perspektif. Sosiologi menawarkan pemandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologis atau imajinasi membuka jendela ke dunia non-familiar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini, Nazi di Jerman atau pejuang di Amerika Selatan mengungkapkan kalau sosiologi itu luas dan perjalanan akan membawa Anda ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kota. Anda juga akan menemukan diri Anda melihat dunia dalam cahaya yang berbeda. Saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda sendiri, perspektif sosiologis memungkinkan Anda memperoleh persepsi baru tentang kehidupan sosial. Faktanya, inilah yang menurut banyak orang menarik tentang sosiologi. Melihat konteks sosial yang lebih luas, perspektif sosiologis menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologis adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh sekelompok orang yang berbagai budaya dan wilayah. Sosiolog melihat lokasi sosial sudut kehidupan yang ditempati orang karena tempat mereka dalam masyarakat dan melihat bagaimana pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, ras, etnis, dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Sosiolog C. Wright Mills 1959 mengatakannya bahwa imajinasi sosiologis atau perspektif memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara sejarah dan biografi. Dengan sejarahnya, Mills mengartikan bahwa setiap masyarakat berada dalam arus peristiwa yang luas. Hal ini memberikan setiap karakteristik khusus pada masyarakat seperti gagasannya tentang peran yang dapat untuk pria dan wanita. Yang berikut mengetahui fokus dari masing-masing ilmu sosial. Sebagaimana manusia saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengungkap misteri di sekitar mereka, begitu pula orang-orang di zaman kuno. Penjelasan mereka tidak hanya didasarkan pada pengamatan, tetapi juga dicampur dengan sihir dan takhayul. Untuk memuaskan keingintahuan dasar mereka tentang dunia, manusia secara bertahap mengembangkan sains, metode sistematis untuk mempelajari dunia sosial dan alam, dan pengetahuan yang diperoleh dari metode tersebut. Sosiologi, studi tentang masyarakat dan perilaku manusia, adalah salah satunya. Cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu alam dan ilmu sosial. Yang pertama, ilmu alam. Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu-ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran seperti biologi, geologi, kimia, dan fisika. Ini dibagi lagi menjadi lebih area yang terspesialisasi. Biologi dibagi menjadi botani dan zoologi. Geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi. Kimia menjadi cabang organik dan anorganiknya, dan fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum.
Setiap bidang investigasi memeriksa bagian alam tertentu. Yang kedua yaitu ilmu sosial. Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia, sama seperti ilmu alam, berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial, sebagaimana dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau sah yang tidak jelas, tetapi harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol. Demikian pula hubungan yang teratur dari dunia manusia atau sosial tidak jelas dan harus diungkapkan melalui berulang pengamatan. Seperti halnya ilmu alam, ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khusus berdasarkan materi pelajarannya. Bidang-bidang ini yaitu antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam dibagi lagi menjadi bidang-bidang khusus, yaitu ada antropologi, meliputi antropologi budaya dan fisik. Ilmu ekonomi, dia juga meliputi spesialisasi makro, skala besar dan mikro secara kecil. Antropologi yang secara tradisional berfokus pada masyarakat kesukuan sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Tujuan utama para antropolog adalah untuk memahami budaya, cara hidup masyarakat secara keseluruhan. Budaya mencakup yang pertama, artefak kelompok seperti alat, seni, dan senjatanya. Yang kedua, struktur, pola-pola yang menentukan bagaimana para anggotanya berinteraksi satu sama lain, seperti posisi kepemimpinan. Yang berikut, ide dan nilai. Cara kepercayaan kelompok mempengaruhi kehidupan anggotanya dan bentuk komunikasi, khususnya bahasa. Menelusuri asal-usul sosiologi dari tradisi hingga Max Weber. Tradisi versus sains mengatakan, jadi kapan sosiologi dimulai? Bahkan orang-orang kuno mencoba mencari tahu bagaimana kehidupan sosiologi bekerja. Mereka juga mengajukan pertanyaan tentang mengapa perang ada, mengapa beberapa orang menjadi lebih kuat dari yang lain, dan mengapa beberapa kaya tetapi yang lain miskin. Namun, jawaban mereka sering didasarkan pada takhayul, mitos, bahkan posisi bintang. 3 peristiwa utama mempersiapkan panggung untuk tantangan tradisi dan munculnya sosiologi. Pergolongan sosial dari revolusi industri, yaitu saat pertanian digantikan oleh produksi pabrik, banyak orang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Sambutan kota itu kasar, gaji yang menyedihkan, jam kerja yang panjang, dan pekerjaannya itu berbahaya. Kedua, pergolakan sosial dari revolusi politik. Amerika dan Prancis. Revolusi menyapu tatanan sosial yang ada dan bersama mereka jawaban yang telah mereka berikan. Sebelum periode ini, tradisi telah berkuasa. Jawaban untuk pertanyaan mengapa adalah kami melakukan ini karena selalu dilakukan dengan cara ini. Tatanan sosial baru menantang tradisional, jawaban dan mengantar ide-ide baru. Ide-ide yang muncul selama periode ini menantang tradisi lebih jauh. Yang sangat kuat adalah gagasan baru bahwa setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dicabut. Ide ini terbakar sedemikian rupa sehingga orang-orang rela mati karenanya, memaksa banyak monarki barat tradisional untuk memberi jalan kepada bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Yang ketiga, imperialisme atau pembangunan kerajaan. Saat itu, bangsa Eropa telah menaklukkan begitu banyak negara sehingga koloni baru mereka tersebar di seluruh dunia, dari Asia dan Afrika hingga Amerika Utara dan Selatan. Hal ini memaparkan mereka pada sangat berbeda
cara hidup yang mereka mulai bertanya mengapa budaya mereka. Beberapa orang penting yang terlibat dalam perkembangan sosiologi adalah yang pertama Auguste Comte dengan teori positivismenya, yang kedua Herbert Spencer dengan Darwinisme sosial, Karl Marx dengan konflik kelas, serta Emile Durkheim dengan integrasi sosial. Sekian dan terima kasih.